di Priangan Timur, pertama-tama kita unduh dulu data yang dibutuhkan dengan membuka web Tanah Air Indonesia. Nah, kita cari ini wilayah Priangan Timur di sebelah sini, ini di Garut nih. Kita unduh, terus Tasik juga, Ciamis, Banjar, dan semuanya kita unduh satu-satu. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan setelah mendownload data-data tadi ialah membuka software ArcGIS, lalu memasukkan data-datanya ke ArcGIS. Nah, ini langsung kita drag and drop aja. Ini kan, ini Kabupaten Ciamis, kita buka dari DDB. Nah, batas wilayahnya kita pakai kabupaten kota. Begitu juga dengan kabupaten yang lain, Garut, masukin juga. Nah, hal yang sama lakukan juga di kabupaten-kabupaten lain. Nah, setelah data-datanya dimasukkan, tampilannya akan seperti ini. Terdapat kotak-kotak di setiap administrasinya karena ada beberapa wilayah di luar dari kabupaten tersebut masuk ke atributnya. Namun sebelum itu, untuk antisipasi terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, seharusnya itu di awal, namun saya lupa tadi. Nah, kita simpan terlebih dahulu projectnya. Ini kan sudah ya, karena sudah tersimpan gitu. Nanti udah bisa ini save as, dikasih nama aja. Terus langsung disimpan. Karena ini sudah, jadi tidak saya simpan. Nah, lalu kemudian tampilannya akan seperti ini ya ketika sudah dimasukkan. Nah, sebelumnya saya akan beri nama terlebih dahulu setiap administrasi kota atau kabupaten supaya tidak bingung nanti. Nah, kemudian bagaimana caranya agar tidak ada kotak-kotak seperti ini. Ini kan Kabupaten Ciamis. Namun terdapat beberapa kotak atau wilayah lain yang masuk ke dalam atributnya. Jadi, klik kanan, atribut table, lalu kemudian select Ciamisnya. Nah, Ciamis itu sebanyak ini. Kita klik, lalu kemudian klik data, export data, lalu simpan di folder yang mau kita ini ya, administrasi Kabupaten Ciamis. Save. Oke. Yes. Nah, jadinya seperti itu teman-teman. Yang ini kita hapus saja dan lakukan juga hal yang sama untuk kabupaten-kabupaten lainnya. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan data dari produksi padi tersebut. Karena kali ini kita akan membuat peta produksi padi. Nah, jadi kita masukkan saja dengan cara klik kanan pada layer, lalu kemudian open attribute table, lalu kemudian klik, lalu add file. Nah, di sini ya, kita tulis padi 2021. Tipenya double ya teman-teman. Terus dibuat sampai data yang dibutuhkan. Nah, berhubung sekarang akan membuat data tentang waktu 2021 sampai dengan 2023, maka kita membuat filenya itu sebanyak 3. Karena kita sudah membuat tabelnya, kita memasukkan datanya. Aduh, maaf ya teman-teman. Caranya ialah kita lihat di BPS secara langsung di data produksi padi di Jawa Barat terbaru. Nah, kita lihat. Karena agar resmi gitu dan valid ya, bisa dikatakan datanya kalau misalkan dari BPS sendiri. Tadi Kota Tasikmalaya berarti ini, Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 ialah 49.180, akan lebih mudah untuk melihatnya dari sini. Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 ialah produksi padinya sebanyak 49.118,8. Kita klik kanan open attribute table. Lalu kemudian sebelum itu kita klik editor dan start editing. Nah, baru kita bisa isi 49.118, lanjut. Seterusnya juga kita isi. Kemudian ketika sudah, teman-teman klik save edit dan stop edit. Masing-masing layers dari kabupaten sudah terisikan data produksi padinya pada atribut table, maka kita akan membuat diagram data. Diagram caranya ialah kita klik kanan pada layers, lalu kemudian properties, lalu kemudian simbology, chart, kita pilih yang bar atau kolom ya teman-teman, lalu kemudian shift dan klik kanan. Nah, ini bisa disesuaikan ya, backgroundnya mau warna apa, misalkan mau yang warna hijau, atau boleh disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah, ini juga bisa disesuaikan juga. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama pada kabupaten yang lain. Kita langsung ke layouting. Caranya, kita klik
file, lalu kemudian page and print setup. Ini gunanya untuk mengatur posisi dan juga ukuran dari peta itu sendiri ya teman-teman. Nah, ini ada pada ukuran kita pilih A4. Lalu kemudian ada portrait dan landscape, orientasinya kita pilih landscape. Oke. Lalu kita klik view dan layout view. Nah, ini bisa kita sesuaikan ya skalanya seperti itu. Coba. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Insya Allah dirasa sudah cukup. Tapi nanti masih bisa disesuaikan lagi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam peta itu ada aturan tersendiri di mana peta harus minimal berisikan 70% informasi dari peta keseluruhan ini sebelum kemudian ada informasi tentang si peta tersebut atau biasa kita sebut legenda ya teman-teman. Nah, langkah awalnya kita klik rectangle, lalu kemudian kita salah teman-teman, ini terlalu kecil. Sebetulnya tidak salah, soalnya bisa kita perbesar juga. Nah, seperti ini. Lalu kemudian klik kanan, properties, fill colornya kita pilih yang no color, outline-nya kita warna hitam. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat judul daripada peta tersebut. Nah, ini bisa disesuaikan ya teman-teman, asal catatannya seperti yang tadi disebutkan bahwa keseluruhan dari peta itu minimal harus 70% daripada isi dari peta yang ada gitu. Peta ini harus ada minimal 70%. Nah, kita buat judulnya dengan cara klik. Nah, kita tulis saja peta produksi padi Priangan Timur 2021 sampai 2022. Ininya bisa kita sesuaikan ya teman-teman, font sama ukuran tulisannya. Oke, dan ini posisinya juga bisa disesuaikan. Nah, seperti ini. Namun sepertinya ini masih bisa dipinggirkan saja. Nah, jika memang dirasa sudah pas, namun kita nyusun dari atas saja. Kita buat arah mata angin. Ini bisa diperbesar juga, biar kita lebih tahu detailnya seperti itu. Ini juga kan kalau misalkan dari dekat gitu, alangkah lebih proporsionalnya kalau misalkan tambahkan seperti itu. Lalu baru kita masukkan skala, insert, lalu kemudian skala bar. Nah, biasanya kita memilih yang ini. Ukurannya sesuaikan. Bisa klik kanan, lalu kemudian properties. Nah, kita bisa pilih label sini apa, kilometer ya teman-teman. Nah, lalu kita akan membuat skala tulisannya. Skala 1 berbanding 900.000. Sebetulnya ini tidak harus dirubah juga. Teman-teman juga bisa menggunakan font Arial gitu. Namun saya sendiri nah, pada rectangle ini kita pilih yang lain, lalu kemudian klik, lalu kemudian sampai ujung klik 2. Nah, seperti itu. Ini nanti bisa kita sesuaikan lagi. Nah, Masya Allah. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lakukan hal yang sama pada setiap informasi yang ada gitu. Teman-teman masukkan informasi berupa skala pada peta, maka informasi selanjutnya yang harus kita tambahkan ialah legenda. Caranya kita klik insert, lalu kemudian klik legenda. Nah, ini caranya dipindahkan dari kolom map players, dipindahkan ke legenda items. Caranya seperti tadi pada saat kita akan membuat diagram batang. Berhubung data-datanya sudah berada pada kolom legenda items, maka kita tidak perlu melakukannya lagi. Nah, kalau ini bisa kita sesuaikan berdasarkan kebutuhan. Nah, berhubung data yang kita miliki ini banyak, maka kita akan membuatnya menjadi 3 kolom seperti itu. Karena kalau misalkan satu kolom itu tidak memungkinkan ya teman-teman, nantinya akan memakan banyak tempat. Lalu kemudian berikutnya, ininya judulnya bisa diganti legenda. Lalu kemudian ini 10 juga insya Allah cukup. Ini Times New Roman, tidak usah dibuat ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini informasi mengenai diagram batang tadi. Nah, jika teman-teman ingin lebih rapi, teman-teman juga bisa menggunakan penggaris
seperti itu, agar lebih yakin akan kerapihannya. Ini bisa disesuaikan. Nah, lalu jika dirasa masih ada yang kurang gitu ya, itu masih bisa didekatkan lagi. Ini convert to grafis. Lalu kemudian kita klik kanan lagi dan ungroup. Nah, ini juga masih belum rapi ya teman-teman. Font dari judulnya juga masih belum Times New Roman. Lalu ini kita rubah terlebih dahulu. Tasikmalaya saja. Kita ubah ke Times New Roman. Dan tidak di bold ya teman-teman. Sepertinya ini ukurannya 5,4, berarti ini bisa diperbesar dan yang bawahnya bisa diperkecil. Karena tidak terlihat rapi ya teman-teman kalau judul dari legendanya lebih kecil daripada informasi dari legenda itu sendiri. Kita coba pindahkan ke 6. Nah, mungkin sudah cukup ya teman-teman. Bisa memakai penggaris lagi ya teman-teman untuk menyamakan jarak dari masing-masing informasi yang ada seperti itu, agar sama nantinya. Seperti itu teman-teman. Kita lakukan hal yang sama pada kabupaten lain. Ini, nah kita bisa ungroup lagi. Ini bisa yang kita seperti ini. Lalu ini sebetulnya perlu kita betulkan lagi teman-teman fontnya karena terlihat kurang rapi seperti itu. Ini kita ganti ke kabupaten lain juga kita lakukan hal yang serupa. Kita pindahkan ke atas. Banyak sekali ya teman-teman, kita clear dulu karena lumayan mengganggu kalau banyak. Nah, kita bisa atur. Nah, seperti itu. Coba yang ini kita simpan di sini. Lalu baru kita group. Nah, ketika sudah seperti ini, baru kita bisa besarkan. Nah, mungkin tidak apa-apa kalau tidak sampai ini juga. Kita bikin garis yang baru ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih garis lagi. Nah, kemudian kita membuat garis hitam lagi sebagai pemisah. Nah, sebaiknya ketika teman-teman memberikan garis hitam pada setiap informasi yang ada, teman-teman sebaiknya tidak menggunakan garis yang vertikal terlebih dahulu. Tabel berupa angka. Maka selanjutnya kita akan memasukkan data dalam bentuk table. Nah, kebetulan kemarin saya sudah memasukkannya ke dalam Excel, jadi akan lebih mudah untuk dipindahkan ke ArcGIS gitu ya. Caranya kita tinggal copy saja, lalu kita paste. Jika sudah seperti ini, kita sesuaikan lagi ukuran dan juga posisinya agar terlihat proporsional seperti itu. Nah, sepertinya ini akan memakan banyak tempat ya teman-teman. Jadi nanti kita atur lagi. Nah, ini kita bikin lagi garis pembatasnya. Lalu kemudian kita memasukkan peta insert. Caranya kita klik insert lalu kemudian data frame. Nah,
Ini bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan Basemap, dan yang kedua bisa menggunakan data administrasi yang kita dapat dari website. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan data administrasi yang didapat dari Badan Informasi Geospasial. Ini ya, administrasi kota atau kabupaten. Nah, kita beri tanda wilayah yang kita petakan dengan cara klik kanan dan properties, lalu kemudian pada bagian extend indication kita klik layers, lalu kemudian pindahkan. Nah, framenya bisa kita sesuaikan ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita klik oke. Nah, wilayah yang kita petakan ini ada di sebelah sini teman-teman. Maka dari itu kita zoom in agar lebih terlihat wilayah yang kita petakan seperti itu. Mungkin kita perbesar lagi saja. Nah, ininya bisa kita fokuskan di sini. Jangan lupa juga label dari setiap kabupaten atau kota yang ada. Nah, di sini placement propertiesnya jangan sampai ada yang nambah teman-teman. Ketika sudah seperti itu, label featuresnya kita nyalakan. Nah, namun mungkin labelnya terlalu besar ya teman-teman jika dibandingkan dengan tampilan dari petanya itu sendiri. Maka dari itu kita kurangi saja. Mungkin 6 ya. Pokoknya kita sesuaikan agar semuanya diusahakan terlihat lebih proporsional. Atau jika tidak, kita bold saja. Nah, ini sudah lumayan terlihat ya teman-teman. Namun sebelum itu kita hai melihat ya apa ini. Kita sesuaikan lagi posisinya, jadi yang menunjukkan ini adalah wilayah yang kita petakan, tapi sepertinya ini terlalu besar ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita akan menyamakan frame dari peta utama ini agar sama dengan frame dari informasi peta. Seperti itu. Lalu jangan lupa bawahnya juga kita sesuaikan. Nah, lalu satu hal yang tidak kalah penting, kita kasih grid pada peta utama seperti tadi. Grid next finish, lalu kemudian pada properties kita pada label left and right juga pokoknya finish zona, lalu kemudian pada interval gitu coba. Kita sesuaikan ya teman-teman. Properties, nah ini kita bisa sesuaikan. Nah, mungkin ini 1, 2, 3 sudah cukup teman-teman. Clear guide. Kita pastikan kembali apakah ada yang perlu diperbaiki seperti itu. Insya Allah sejauh ini cukup, dan sekian tutorial pembuatan arcis dari saya sebagai pelengkap tugas pada UAS mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Semoga dapat bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan umumnya bagi kalian yang menonton video ini. Nah, satu lagi yang saya lewatkan, ternyata kita membuat frame di luar dari PPT. Dengan klik kanan properties, nama color. Nah, seperti ini. Nah, ininya bisa kita perkecil lagi labelnya. Jadi 4 deh. Coba ya. Sepertinya terlalu kecil. Pokoknya kita sesuaikan saja ya. Yang menurut kita rapi. Nah, sembari menunggu, jangan lupa juga kita masukkan batas administrasi ini ke dalam sini. Nah, jadi di sini juga terdapat
administrasi dari wilayah lain yang tidak kita petakan. Kita atur saja labelsnya, placement propertiesnya, lalu kemudian simbologinya kita jadikan warna abu ya teman-teman. Simbolnya kita namakan juga. Nah, seperti ini teman-teman. Wow, ini jadi memang agak berat ya teman-teman. Ini bisa kita sesuaikan lagi. Mungkin bisa kita gabung saja. Kita grupkan. Tapi ini kita atur lagi. Tadi 900.000. Nah, mungkin seperti ini sudah cukup teman-teman. Kita klik guide dulu. Namun pada bagian peta inset ini masih terlalu besar ya teman-teman. Jadi ngezoom. Nah, mungkin segini bisa dikatakan cukup. Kotak merahnya itu besar karena menyesuaikan dengan luas wilayah yang kita petakan ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita kasih koordinat grid, new grid, lalu kemudian berikutnya finish, kita propertize, lalu ininya label orientationnya kita checklist yang left and right, kemudian pada bagian interval kita coba lalu setelah dirasa cukup kita buat lagi garis pembatasnya. Nah, ini terlalu sempit ya teman-teman. Nah, kita ke line dulu ya, kita kasih garis dulu, lalu baru teks. Sebetulnya tadi juga tidak apa-apa sih. Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Geografi 2024. Nah, ini kita bisa sesuaikan font dan juga ukurannya dan posisinya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ada satu hal lagi yang jangan sampai teman-teman lupakan gitu, logo dari universitasnya itu sendiri. Nah, karena ini space-nya sedikit, maka dari itu kita akan sedikit merapikan terlebih dahulu pada bagian atas agar si logonya bisa masuk gitu. Itu bisa masuk. Nah, ini kebetulan masih banyak space, jadi kita sesuaikan saja. Mungkin garis-garis ini bisa menyesuaikan ketika tempatnya dirasa sudah cukup gitu untuk dimasukkan logonya agar nanti tidak diulang-ulang lagi. Nah, kita hapus lagi saja, nanti kita bikin ulang. Sedikit-sedikit ya teman-teman, karena memang informasinya cukup banyak, jadi harus disesuaikan juga dengan tempatnya gitu, dengan memastikan si peta yang ini, peta utama itu tetap 70% dari informasi peta ini. Sedikit lagi. Nah, mungkin seperti ini sudah cukup untuk dimasukkan logo ya teman-teman. Kita klik insert, lalu kemudian picture, kita cari logonya, pastikan teman-teman sudah mendownload logo UPI itu. Nah, nanti setelah dimasukkan ke sini, kita sesuaikan lagi. Nah, kita tempatkan di atas tulisan Universitas Pendidikan Indonesia. Seperti ini.
mungkin kalau teman-teman mau lebih rapi lagi, kita bisa pakai ini lagi. Karena salah satu poin penting dari pemetaan itu kan estetika ya. Jadi saya tidak bosan-bosan untuk merapikan hal-hal yang dirasa masih belum rapi. Seperti itu. Sudah cukup rapi ya teman-teman. Mungkin kita tinggal menyesuaikan lagi garis-garis yang menjadi pemisah antar informasi peta yang ada, antar unsur-unsur peta yang ada. Seperti ini teman-teman. Ini kita kasih space antar garis ya teman-teman. Nah, kita kasih ke seperti ini. Jangan lupa yang belum dikasih garis, kita kasih garis. Satu lagi teman-teman. Di sini. Setelah ini kita akan merapikan kembali frame dari peta utama agar sama dengan peta yang berisikan informasi-informasi dari peta itu sendiri. Nah, setelah seperti ini kita akan menyamakan frame dari peta utama ini agar sama dengan frame dari informasi peta. Seperti itu. Lalu jangan lupa bawahnya juga kita sesuaikan. Nah, lalu satu hal yang tidak kalah penting, kita kasih grid pada peta utama seperti tadi. Grid next, finish, lalu kemudian pada properties kita pada labels left and right juga pokoknya famous German, lalu kemudian pada interval gitu coba. Kita sesuaikan ya teman-teman. Properties. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Nah, mungkin ini 1, 2, 3. Satu lagi yang saya lewatkan, ternyata kita membuat frame di luar dari peta ini. Klik kanan, properties, no color. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa ini bisa kita turunkan sedikit ya, agar bisa. Ternyata belum beres ya teman-teman, tadi kita sudah penutupan, ternyata belum selesai. Sebetulnya tidak semua peta menggunakan frame lagi di luarnya, setahu saya. Namun selama pembuatan peta kemarin, saya selalu menggunakan frame di luar dari datanya seperti itu. Jadi mungkin untuk saya kurang enak jika tidak memakai frame pada luar peta seperti itu. Nah, jika dirasa sudah selesai, kita kemudian akan mengimpor data tersebut agar menjadi mengimpor peta tersebut agar menjadi sebuah peta dengan format JPG atau PNG. Caranya kita klik file, lalu kemudian export map, lalu kita simpan di file yang sekiranya bisa kita ingat gitu kan teman-teman. Nah, ininya resolusinya bisa kita tingkatkan. Semakin tinggi resolusinya, semakin tinggi juga besaran dari filenya.
Lalu jika sudah disesuaikan resolusinya sesuai dengan kebutuhan, maka kita tinggal simpan. Sudah teman-teman, ini datanya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Terima kasih banyak.